Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan urusan asmara, tapi kali ini tuh untuk dirimu yang saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita baca energinya kamu gimana dalam urusan percintaan, dan berikut kita akan intip-intip sedikit tentang energi si mantannya kamu, dan nanti penutup pembacaan kita akan cari tahu apakah akan ada datang asmara potensial baru dalam hidupnya kamu ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja, maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Ini energinya kamu untuk urusan cinta-cintaan. Oke ya. Di sana. Minta ya. Oke. Iya. Nah, jadi di sini tuh kamu bukannya sedang mau menutup diri ya tentang cinta-cintaan gitu, tapi jangan-jangan kamunya lagi bingung aja gitu ya. Kamu itu tuh harus nyarinya di mana gitu ya. Terus kamu juga mungkin lagi bingung sebenarnya kamu itu tuh mencari yang seperti apa gitu ya. Jadi yang seperti kok kamu lagi tidak menentu gitu ya, kalau Mari tangkep ya, kamu lagi tidak menentu. Kalaupun ada misalnya kamunya dijodohin sama temen-temenmu kan, coba deketin cewek yang itu gitu ya, atau mau nggak gue kenalin ini sama temennya gue gitu ya, misalnya temennya kamu tawarin ke kamu, jadi mak comblangnya kamunya seperti antara mau nggak mau, tapi sebenarnya diam-diam kamu mau gitu. Jadi seperti yang dua-dua hati ya, Mari tangkep ya dirimu. Kadang-kadang kamu bisa ngerasa tersiksa banget gitu ya Pisces ya. Aduh, gua nggak mau jomblo gitu ya. Aduh, gua nggak mau single nih. Pengennya segera ya punya suami baru, punya istri baru, punya kekasih baru gitu ya. Sebentar kamu bisa resah, gelisah, sedih gitu ya. Kamu kok ngerasa loneliness gitu. Tapi ya sebentar gayanya kamu itu tuh seperti ya kamu lagi menolak ya untuk bersedia masuk lagi dalam urusan cinta-cintaan kayak gitu ya. Nah, dan sepertinya semua manusia yang kamu temui ini tuh kok kayak nggak ada yang menarik perhatiannya kamu gitu ya. Ada aja yang bikin kamunya itu tuh nggak srek ngelihat mereka itu gitu. Belum ada satu orang pun sampai saat ini tuh yang berhasil menggetarkan jiwamu, aduh gitu ya. Belum ada yang bisa memancing datang gairah asmaranya kamu untuk meledak meletup lagi gitu, belum ada. Jadi yang sekarang yang datang ini tuh masih kayak model yang ya biasa-biasa aja lah, modelnya kayak gitu ya. Di matamu itu tuh seperti aduh ndak ada oke-okenya mereka ini gitu. Nah, namun untuk beberapa kaum Pisces mau ini tuh yang kayak aduh gua nggak mau pilih-pilih lagi lah, pokoknya dianya itu tuh cewek, dianya itu tuh cowok, ya udah mainkan aja gitu ya. Jadi walaupun ini tuh untuk beberapa yang agak-agak bingungnya lebih ekstrim gitu ya, pokoknya gue nggak mau sendiri gitu ya. Beberapa ada yang memilih untuk nekat aja lah gitu ya, nekat aja lah membangun kedekatan dengan orang baru, walaupun sebenarnya orang baru ini tuh, hubungan dengan orang baru ini tuh terasa anyep gitu ya. Jadi di sini tuh belum bisa dibilang hubungan baru ini tuh sebagai seseorang yang melepaskan status singlenya kamu. Soalnya ya ini tuh hanya
mengisi kekosongan hidupnya kamu gitu loh ya. Dan sebenarnya kalaupun ada yang lagi PDKT sama kamu, kamunya itu tuh mungkin enek ngelihat dia ya. Kamunya ini tuh masih enek gitu loh ya, masih nggak ada lah, nggak ada manis-manisnya, nggak ada istimewa-istimewanya seseorang ini tuh di matanya kamu gitu ya. Nah, kamu bukannya kamu gini ya, kalau mari lihat, mungkin kamu bolehlah dikatakan masih terjebak dengan mantannya kamu gitu ya. Barangkali kamunya di situ masih ada ceritanya trauma gitu ya, dengan kisah masa lalunya kamu gitu. Mungkin pikirannya kamu, hidupnya kamu lebih banyak diisi tentang bayang-bayang seseorang dari masa lalunya kamu. Tapi kalau mau untuk balik lagi sama si seseorang itu ya, si mantan itu, kayaknya kamu juga ogah gitu ya, kamunya ogah. Nah, kayaknya kepahitan soal cinta-cintaan ini tuh lagi pahit banget dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung level kepahitannya kamu melihat hubungan cinta-cintaan, kalau dari angka 1 hingga 10, mungkin rasa pahitnya kamu ini tuh sudah ada di angka 20. Kayak gitu ya. Over. Bisa over. Bisa yang kamu merasa kamu malang banget gitu ya Pisces ya. Kamu malang banget, kok kayak gak ketemu-ketemu sih sama orang yang bisa awet, langgeng, mencintaimu, menyayangimu, membahagiakan kamu gitu ya. Jadi yang seperti ada rasa skeptisnya kamu bahwa dunia asmaranya kamu akan menjalani skenario asmara yang seperti kata Mari tadi ya, yang indah, menyenangkan, bikin kamu berbunga-bunga gitu ya. Jadi belum bisa kamu saat ini tuh melihat ada sisi manis dari relationship percintaan. Yang ada tuh meninggalkan goresan, luka, kecewa, merana gitu ya. Dan kamu masih belum healing memang ya. Dan kayaknya bisa untuk beberapa kaum Pisces asik bolak-balik gagal gitu dalam urusan percintaan gitu ya. Jadi melempem energinya kamu saat ini bahwa akan datang soulmate-nya kamu gitu ya, akan datang seseorang yang ditakdirkan sebagai pangerannya kamu, sebagai putri rajanya kamu gitu-gitu ya. Jadi yang kok datang-datang ini dalam hidupnya kamu, bisa kamu bilang kok ini yang datang hanya model wewe gombel. Kok yang datang model kolor hijau gitu ya. Nenek gayung gitu-gitu ya. Mana nih malaikat dari langitnya gitu ya. Nah, disitulah saat ini tuh kamu kok kayak lagi ragu-ragu gitu ya, membuka diri, membangun keseriusan dengan seseorang yang baru gitu ya. Dan ya tadi kamu belum healing gitu loh, kamu belum healing dari cerita horornya kamu dengan wewe gombel dari masa lalunya kamu itu ya. Kamu belum healing di situ gitu loh. Jadi ya makanya kamunya itu tuh suram ya. Ya bener-beneran cerita horor banget lah gitu ya untuk soal asmara-asmara ini gitu loh. Lebih mungkin juga kamu ngeliat kayak urusan percintaan itu tuh ceritanya lebih kejam gitu ya, daripada itu film-film psycho di bioskop itu gitu ya. Kok ini seseorang yang udah disayangi, udah dicintai, diharap-harapkan untuk bisa bersama sampai selama-lamanya, tapi kok tega-teganya gitu ya,
nusuk dari belakang gitu ya, meninggalkan gitu ya, hanya berpura-pura, manipulatif dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itulah yang kalaupun ada orang yang berusaha untuk ngedeket-deketin kamu di saat ini, sepertinya kamu di situ tuh langsung, entah kamu sadari atau enggak, tapi ada energi penolakan ya. Ada energi penolakan yang bisa aja memang kasat mata ya, tidak kasat mata gitu ya. Ada vibrasi dari dalam dirinya kamu untuk kemudian membuat orang-orang yang awalnya bisa aja tertarik gitu ya, kesengsem ngelihat kamu, tapi untuk memprogres hubungan yang lebih serius sama kamu atau mungkin nge-PDKT-in kamu, ini tuh jadinya nggak berani gitu ya, nggak berani. Jadi kayak yang datang-datang dalam hidupnya kamu, itu tuh ndak ada akhirnya yang memprogresifkan hubungan istimewa dengan dirimu gitu ya. Karena ya tadi kata Mari, vibrasinya kamu untuk menarik kekasih di sini tuh sangat-sangat lemah sekali gitu ya, sangat-sangat lemah. Jadi kalau ada pun orang dari jauh ngelihat kamu, walah itu orang cantiknya, lah itu ganteng banget gitu ya ngelihat kamu ya. Tapi hanya sebentar aja ngerasa tertarik sama kamu, habis dari situ ya yang kamu nggak diusahain, kamu nggak diperjuangin gitu ya, ya kamu dibiarkan aja gitu ya. Orang bisa langsung lupa gitu ya, tidak kuat gitu tarikannya kamu untuk bikin mereka ini tuh semakin mendekat ya ke kamu. Oke, baik. Kita akan intip dulu ya ceritanya si mantannya kamu saat ini. Udah gimana energinya dia ke dirimu saat sekarang. Oke. Jadi ya sepertinya begini ya. Bisa aja memang dalam hubungan kamu terakhir kali sama si mantannya kamu ini, kamu yang memutuskan untuk berpisah gitu ya. Setelah sekian waktu kamunya sempat berjuang, bertahan dalam hubungan kalian ini, tapi ya pada akhirnya kamu yang harus gitu ya, kamu harus memutuskan bahwa perjuangannya kamu atas urusannya kamu sama si dia ini tuh harus berakhir gitu ya. Nah, jadi seperti mungkin kamu tidak benar-benar orang yang dicampakkan ya, tapi kamu orang yang cenderung menyerah. Kalau Mari tangkap ya, kamu yang menyerah untuk menjadi pejuang 45 ya dalam urusan kemerdekaan perjuangan cinta ini gitu ya, di sana. Dan Mari lihat memang energi mantannya kamu ini tuh kok kayak orang yang mulai legowo banget, bisa bernafas lega karena telah berakhir ya drama ceritanya kamu dengan si dia. Setidaknya drama ini sedang berakhir untuk saat sekarang gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat apakah memang seseorang ini tuh mau pisah dari kamu, kok Mari tidak yakin ya keputusan pisahnya dia ini sudah di angka 100% gitu ya. Mari belum yakin gitu. Karena bisa nanti begini ceritanya ya. Ketika kamu sudah benar-benar memutuskan untuk tidak kembali bersama dengan si dia, si seseorang ini tuh akan mengejar kamu lagi gitu ya. Jadi rasa-rasanya Mari nanti perjuangannya dia ini tuh bisa kayak perjuangan terlambat gitu ya, perjuangan terlambat karena Mari lihat udah kecil banget keputusannya kamu untuk akan mau kembali bersanding sebagai suami atau istrinya dia, atau minimal untuk sebagai kekasih gitu ya,
kamunya kok seperti sudah selesai itu ya, mari tangkap ya. Kamunya seperti sudah selesai membangun kisah dengan si dia gitu. Memang kamu bisa tidak akan menutup diri dari seseorang ini. Jadi maksudnya mari gini, katakanlah dia suatu saat chatting kamu gitu ya. Ketika kamu tahu ini bunyi notifikasi dan kamu melihat oh ini nomornya dia gitu ya, kamu bukannya udahlah delete aja lah ini manusia gitu ya, tidak. Tapi mari lihat kamu di situ tuh menjawab gitu ya, iya ada apa gitu ya. Kamu bukannya meniadakan seseorang ini tuh pernah hadir dalam hidupnya kamu gitu ya. Kamu mengakui dia pernah ada dalam hidupnya kamu. Tapi seperti kata Mari tadi, kalau untuk balik jadi partner asmaranya dia, kok rasa-rasanya itu tuh hal yang mustahil gitu ya. Hal yang mustahil. Kalaupun kamu nanti ada kok kayak coba aja lah kembali, cuman kamu tidak akan seperti yang dulu ya. Dalam hubungan bersama dengan si dia, sikapmu tidak akan kembali seperti yang dulu. Kamu pasti akan cepat atau lambat kamu pasti akan meninggalkan dia. Jadi ceritanya ini bukan cerita yang dicampakkan, dibuang, tapi kamu nanti sebagai orang yang melepaskan diri dari dirinya. Nah, kayak gitu ya. Karena seseorang ini tuh masih akan berusaha untuk mengambil posisi dalam hidupnya kamu. Tapi sepertinya bagian dia dalam hidupnya kamu ini tuh sudah menjadi bagian yang seuprit-uprit gitu ya. Udah yang bagian luas yang sangat sedikit banget gitu loh. Ya, tidak akan mungkin lagi seseorang ini tuh bisa kamu istimewakan. Kalau Mari tangkap ya, tidak akan mungkin gitu di sana. Jadi daripada serius kembali membangun hubungan dengan dia, mari lihat kamunya itu tuh lebih senang jika ada sajalah orang yang baru, nggak tahu kapan gitu ya, tapi yang barulah gitu nongol nanti dalam hidupnya kamu sebagai kekasihmu gitu ya. Kamu nggak mau lagi stok lama itu tuh kamu mau gudangkan saja gitu ya. Tidak kamu buang dari hidupnya kamu, tapi ya digudangkan, dimasukin aja ke rak gitu ya, nggak usah diapa-apain. Lebih cenderungnya akan seperti itu energinya kamu ya. Oke, baik. Nah, kita akan lihat dalam waktu 1 bulan dari sejak kamu menyaksikan video ini, apakah ada kemungkinan asmara potensial cinta baru untukmu. Oh, ada. Ada potensi asmara baru untuk dirimu datang mendekat gitu ya. Dan kalau Mari lihat kok kayaknya ini bukan orang baru ya. Ini orangnya udah lama banget ini dalam hidupnya kamu. Bukan si mantan ya, bukan si mantan. Ini tuh orang lain gitu ya. Tapi ini tuh bukannya kamu dalam waktu 30 hari, rentang 30 hari ke depan, kamu tiba-tiba ketemu sama nama baru, wujud baru gitu ya. Tidak gitu ya. Orang ini tuh udah nongol, bahkan udah lama banget dia ya. Udah lama banget ini orangnya kamu kenal. Dan Mari rasa ya ini bisa juga ya cerita mantannya kamu yang mana gitu ya. Bukan yang mantan terakhir kali, tapi yang mana gitu ya, yang ke 100 yang di awal gitu ya. Itu tuh bisa aja ya. Mantannya kamu yang nomor 88 itu gitu ya. Atau yang nomor 210 gitu ya. Nah itu nanti yang akan mewarnai hidupnya kamu untuk di beberapa waktu ke depan gitu ya. Tapi ini orang, Mari tangkap ini tidak single ya. Ini orang sudah punya pasangan, tapi dianya akan memperjuangkan juga ya hubungan dengan dirimu. Gitu ya, terutama kalau kamu yang menyaksikan video ini tuh cewek gitu ya. Jadi si cowok ini ya, ini tuh udah ada bininya, udah ada pacarnya gitu ya.
Nah, dia nanti yang akan datang untuk mengisi hari-harinya kamu. Tapi kalau kamu cowok yang lagi menyaksikan video ini, ya kamu akan deket sama minimal 2 orang nanti untuk di depan gitu ya. Dan nanti kamu bisa kok kayak sama-sama memberikan atensi yang lumayan banyak kepada mereka. Namun nanti kamu belum akan memilih yang mana salah satu di antara yang 2 ini untuk kamu seriusin sampai beberapa bulan ke depan sejak kamu berjumpa dengan menjalin kedekatan yang lebih dekat lagi dengan si mereka ini. Kalau kamu cowok, 2 orang ini tuh ya cewek ya, ini bukan orang baru ya, ini orang yang sudah hadir dalam hidupnya kamu. Kamu jeli-jeli aja ngelihat orang ini, kedua orang ini tuh nanti akan belak-belakan kok ngebuka dirinya sama kamu gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun kamu single, tapi hidupnya kamu itu tuh ndak banyak anyep-anyepnya juga, walaupun kamu belum tertarik kepada salah satu di antara 4 miliar pria atau 4 miliar wanita di luar sana gitu ya. Belum ada yang bisa bikin kamu jatuh cinta, tetapi setidaknya akan ada 2 potensi asmara baru untuk kamu yang cowok dan untuk kamu 1 yang cewek ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.